Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Masya Allah. Gimana, sehat? sehat Buya, Masya Allah. Alhamdulillah. Bahagia bisa ngelihat Buya langsung dan bicara langsung sama Buya. Semoga sehat selalu ya Buya. Kami yang lebih bahagia, kami senang. Masya Allah. Buya, tadi yang dibahas itu memang berkaitan kami memang di entertain dan lain sebagainya Buya. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan niat nih Buya. Kan memang dalam ibadah itu niat yang paling utama dan sangat penting, yang sangat mendasar. Tapi terkadang di era teknologi seperti sekarang nih Bu ya, dengan gadget, Instagram, Facebook dan sebagainya, terkadang ada aktivitas ibadah kemudian yang diposting nih Bu ya. Nah kemudian bagaimana kita niat terkadang untuk memotivasi atau memberikan informasi, tapi takut terganggu niat kita juga goyang begitu Bu ya. Padahal kita inginnya memang niat ini tetap kokoh dan kuat, tidak tergoyahkan begitu. Itu saja Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Di era kebiar, ada namanya viral, dan juga media atau sosial media dan seterusnya. Jadi begini, orang itu kalau pengen ikhlas, bukan dia tidak beramal. Sebab ketulusan di dalam berniat itu akan ada artinya kalau memang sudah ada amalnya. Kapan sesuatu, apa yang disifati ikhlas itu? Yang disifati ikhlas adalah amal perbuatan. Kalau nggak ada amal, nggak perlu disifati ikhlas. Nggak punya amal dia. Artinya berbuatlah baik. Sudah, langkah pertama, berbuatlah baik. Kemudian, jika di dalam berbuat baik itu, di situ ada, misalnya, harus diketahui oleh orang. Mungkin yang namanya viral dan lain sebagainya. Apakah dilarang yang demikian? Bukan dilarang. Memang itu berat, khawatir hati kita rusak. Akan tapi ada kok obatnya. Imam Ghazali mengajarkan. Biarkan, suarakan yang lantang, biar viral, nggak ada masalah. Akan tapi ada pekerjaan yang tidak Anda suarakan dengan lantang. Itu tuh mengimbangi. Jadi ibaratnya begini. Kalau Anda bersedekah, punya misi untuk memberikan contoh kepada orang lain, tidak usah khawatir. Jangan bicara kalau sudah hati saya sudah benar, saya baru bisa ngasih contoh. Kapan hati kita benar, orang kita tidak bisa? Orang kita kadang begini dan begitu. Mulailah saat ini Anda bersedekah dikatakan oleh seseorang. Wahai saudaraku, aku akan memberikan contoh kepadamu, sedekah ini 100 juta rupiah. Oke, lakukan. Setelah itu apa? Kejar ketulusan. Lakukan yang serupa tersembunyi 100 ribu rupiah, 100 juta rupiah. Anda hari ini memposting tentang sebuah dakwah. Berapa orang yang kita beri? Misalnya yang kita beritahu 10.000, 1.000 atau 2.000. Kita membuat satu program sembunyi sebanyak itu juga. Jadi bukan ditinggalkan amal itu. Kita sholat, masih ada yang jomblo nih. Sholat di samping calon mertua banyak-banyak. Oke, Allahu Akbar di samping calon mertua. Sholatnya banyak banget. Ikhlas enggak? Kalau hanya sampai di situ bisa saja tidak ikhlas. Tapi saya pengen ikhlas. Lakukan di kamarmu yang sempit, tidak ada yang tahu, sama sebanyak kita sholat di samping calon mertua tadi. Jadi jangan berhenti berbuat baik, itu yang nggak dibenarkan. Berbuatlah Anda expose karena kebaikan. Niatnya gimana? Baru nanti akan kita obati. Kalau memang tadi saya waktu expose ada kesombongan yang ada pada saya, awas hei hawa nafsuku. Saya akan mengajak orang tanpa ketahuan kalau aku mengajaknya. Saya sedekah di depan orang, ribuan orang melihat, hawa nafsuku kau senang ya bersedekah 10 juta dilihat orang. Ketahuilah, 10 juta aku sedekahkan, bahkan lebih, tidak ada orang lain yang tahu. Mau apa kau? Begitu. Jadi jangan berhenti, perangi. Tetap berjuang, nggak apa-apa disebut, expose, nggak ada masalah. Tapi lakukan kebaikan yang tersembunyi juga. Sebab paling bahayanya, ini bahayanya orang mengekspos saja, tapi tidak ada sembunyinya itu ya masuk wilayah riya. Tapi tidak kalah bahayanya adalah kalau orang diajak berbuat baik, sedekah dan sebagainya, pakai dalil Nabi. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah sirri, sedekah yang disembunyikan. Itu bahasanya orang pelit, karena nggak mau sedekah dia sebetulnya. Ayo, kita jangan membohongi kebenaran. Ini setiap diajak sedekah aja kok pamer-pamer. Iya sebenarnya dia memang pelit dia. Paling senang hadis sedekah sirri. Kalau tangan kanannya bersedekah, kirinya tidak tahu. Itu paling disenangi hadis ini oleh siapa? Oleh orang pelit. Sehingga setiap kali diajak sedekah, alasannya apa?
takut riya mending sedekah aja kok pamer-pamer. Nggak apa-apa, tunjukkan di depan orang, tutup dengan sedekah sembunyi dengan yang serupa. Imam Ali bin Abi Thalib berbuat baik dengan cara 4. Sirra wa laniyatan. Bil laili wan nahari. Beliau bersedekah, berbuat baik bil laili wan nahari. Kalau dia punya waktu, misalnya ingin melakukan kebaikan, apa saja? Sedekah 40 juta, atau sholat 40 rakaat, atau apa saja, dibagi 4. Caranya bagaimana? Billaili wan nahari, ada yang dikerjakan di siang hari, ada siang malam hari. Sirra wa alaniyata, ada yang sembunyi, ada yang terang-terangan. Nah, inilah untuk ngobati. Jadi ada dikerjakan siang hari, ada malam hari, ada sembunyi, ada terang-terangan. Baik, kesimpulannya apalah? Di saat ingin berbuat baik, selagi itu kebaikan, Anda lakukan. Kalau untuk membenahi niat, sambil berjalan nanti, kita telah, expose, disanjung, senang saya. Baik, aku akan melakukan perbuatan yang tidak bakal disanjung oleh orang. Kebaikan, itu langsung tumpangi begitu. Setiap ada, ditumpangi. Ada rasa hati tidak enak, tumpangi. Tapi yang jelas, jangan berhenti dari kebaikan. Tarkul amali li ajlin nasiriya, kata Qadiyat. Kata Fudel. Meninggalkan amal karena takut riya, yaitu hakikat riya. Jadi berbuatlah. Dilihat orang nggak ada masalah. Expose, berikan, informasikan dan sebagainya. Terserah orang bilang YouTuber atau bukan YouTuber, ini bukan urusan itu. Yang penting niatnya baik, tujuannya baik untuk menyantarkan kebaikan. Akan tapi jangan lupa obatnya tadi, lakukan perbuatan kebaikan yang tersembunyi. Misalnya Anda punya gebiar memberikan kebaikan untuk 1000 orang, diekspos di media Anda. Lihat, ada santri di sana yang tersembunyi, Anda rawat mereka, 1000 orang juga. Oh, itu aman. Dan nama Anda tidak tersebut. Aman. Atau fakir miskin di ujung sana, kaum muslimin yang perlu bantuan, Anda lakukan, Anda rawat mereka. Selesai. Insya Allah seperti itu. Sebab kita tidak ingin ada orang karena takut riya lalu berhenti berbuat kebaikan. Atau karena takut niatnya salah. Nah, namanya niat, saya kembali ke masalah niat. Niat itu semula baik, tapi ingat, setan memang selalu begitu, akan membelokkan kita. Semula baik, belok itu. Itu kerjaan setan. Karena setan punya pekerjaan seperti itu, kita punya pekerjaan menjaga, tidak ada hentinya. Dan tadi yang kami sampaikan termasuk menjaga. Mula-mula jadi belok, wah menikmati, karena menjadi terkenal, viral, segala macam. Itu setan yang menjadikan aku senang. Hawa nafsuku, oke. Aku akan berbuat amal yang tidak dibaca oleh siapapun dari bangsa manusia. Hanya Allah yang tahu dan Rasulullah. Hanya Allah saja yang tahu. Tengah malam, kamar Anda yang sempit bisa digunakan untuk sujud dan menangis. Tidak ada yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu. Dan tidak usah diceritakan. Nggak usah diekspos di YouTube. Kalau saya lagi sholat malam misalnya. Seperti itu. Jadi masih banyak cara. Ini saja. Semoga niat yang sudah baik akan tetap dijaga dan tetap baik. Dan jangan ragu untuk melangkah. Kalau takut melakukan kebaikan, tidak akan berbuat baik. Mau ke masjid, alasannya apa? Enggak jadi. Kenapa? Karena banyak perempuan-perempuan di sana, saya tidak akan ke masjid. Daripada saya dosa. Oh salah, pergi ke masjid lalu pejamkan matamu, dapat 2 pahala. Begitu. Jangan beralasan, beralasan, itulah kerjaan setan, menghentikan kita dari berbuat baik atau membelokkan dari niat yang baik. 2. Setan menghentikan kita dari berbuat baik atau membelokkan kita dari kebaikan menuju ketidakbaikan. Langkah atau satu-satunya hal yang harus kita lakukan, lawan itu semuanya. Perbuatan baik tetap kita berjalan, niat kita luruskan terus. Sehingga kata Imam Haddad, jangan berhenti untuk memperbaharui niatmu. Karena apa? Yang namanya niat itu sering dibelokkan oleh setan. Wallahu a'lam bishawab.